gimana Pak? Cawapres kita tunggu hari Senin ya. Tapi Dan untuk wapresnya mudah-mudahan aja Rabu depan. Menanti putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres, barulah mengumumkan pasangannya. Ini bisa jadi yang tengah dilakukan oleh dua kubu baca pres, yaitu kubu baca pres Ganjar dan kubu baca pres Prabowo. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang mengatakan bacawa pres Ganjar Pranowo akan diumumkan pada Rabu 18 Oktober 2023. Namun, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan masih akan dilakukan pembicaraan secara intens. Hasto menyebut koalisi parpol merancang elemen of surprise untuk mengumumkan bacawa pres. Langsung saja nih, kemarin Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta juga bilang bacawa pres Ganjar diumumkan pada Rabu. Betul ya Pak? Seperti itu ya? Direncanakan dilakukan pembahasan secara intens terhadap kapan calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo akan diumumkan. Karena kami harus merancang elemen of surprise-nya, juga kemudian narasi yang dibangun. Sementara itu soal bacawa pres Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bilang akan ditentukan hari Senin besok tanggal 16 Oktober 2023. Parpol pendukung pun telah sepakat untuk 4 nama bacawa pres. kalau soal cawapres gimana Pak? Cawapres kita tunggu hari Senin ya. Tapi hari ini Gibran diundang, dia kan masuk dalam koalisi, dalam sebagai cawapresnya Pak Prabowo gitu gimana? Ya, saya kira tanda-tanda ya. Pak Erick gimana Pak? Foto ya, foto ya. Pak Erick foto. Ayo foto Erick gimana Pak? Dalam jadwal sidang di laman Mahkamah Konstitusi, ada 7 jadwal sidang terkait gugatan batas usia Capres-Cawapres. Semuanya mengajukan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Kompas TV, juru bicara MK Fajar Laksono menyebut sidang putusan akan digelar besok sesuai jadwal sidang di laman Mahkamah Konstitusi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pengumuman sosok bacawa pres yang bersamaan dengan pasca putusan MK semakin menguatkan dugaan sosok bacawa pres kedua kubu ini erat kaitannya dengan ketuk palu hakim MK soal batas usia Capres-Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, Mahkamah Konstitusi segera memutus gugatan batas usia Capres-Cawapres pada Senin besok. Di saat yang bersamaan, ini kubu Ganjar maupun Prabowo juga akan mengumumkan sosok cawapresnya pada pekan depan. Betulkah sosok cawapres baik Prabowo dan juga Ganjar ini menanti putusan MK? Lalu seberapa pengaruhnya putusan MK terhadap sosok cawapres mereka? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Mas Hanta Yuda. Assalamualaikum, salam sehat Mas Hanta. Waalaikumsalam, salam sehat Yasir. Jadi baca pres Ganjar maupun Prabowo ini menentukan sosok cawapresnya ini menurut Anda bagaimana? Apakah benar menanti dulu putusan MK yang diketok palu Senin besok? Iya, Yasir, betul. Pertama karena alasan teknis sampai hari ini memang KPU belum membuka masa pendaftaran. Artinya memang tidak perlu buru-buru memang untuk diumumkan. Kedua, karena alasan administratif seperti Yasir sampaikan tadi, menunggu keputusan MK. Kenapa menunggu keputusan MK? Disinilah kemungkinan terkait dengan usia cawapres dan ada nama Mas Gibran yang salah satu opsi cawapres terkuat hari ini di luar nama Erick Thohir dan lain sebagainya, cawapres Prabowo Subianto, Khofifah dan sebagainya, maka ini juga ditunggu barangkali oleh Pak Prabowo. Meskipun belum otomatis, kalaupun MK menangkan gugatan ini ya, Yasir. Nah, karena Prabowo menunggu MK, sama Mas Ganjar menunggu Pak Prabowo. Jadi yang ketiga juga alasan strategis, alasan strategi masing-masing saling intip terkait dengan taktik politik siapa cawapres dari masing-masing mereka dua pasangan ini. Oke, gitu. Saling tunggu-tungguan nih seperti yang tadi Anda sampaikan. Ini lepas dari putusan MK nanti seperti apa, tapi jika nanti MK akan mengabulkan putusan terkait dengan batas minimal usia ini, berarti
peluangnya Gibran untuk menjadi bacawa presnya Prabowo ini tahapan politik, proses-proses yang nantinya akan diambil oleh Prabowo Subianto ini seperti apa menurut Anda? Iya, hari ini sama kebutuhan elektoral, faktor paling determinan dalam menentukan pilihan cawapres, terutama Pak Prabowo, juga termasuk Mas Ganjar, ada 3 faktor. Kita menuju ke Mas Gibran nanti. Satu adalah katrol elektoral, yang kedua efek Jokowi, dan yang ketiga representasi NU. Nah, yang diperebutkan NU Jatim itu sekarang ini mulai tidak terlalu determinan. Mengapa? Kalau kita perhatikan di Jawa Timur, kedua cawapres ini relatif imbang kekuatannya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi NU juga relatif berimbang dan tidak ada satu cawapres potensi elektabilitasnya menjulang sendiri misalnya 40% yang bisa mengatrol secara elektoral antara mereka. Jadi faktor NU tidak terlalu kuat lagi determinasinya, termasuk kewilayahan, sehingga efek atau faktor Jokowi menjadi penting untuk dikejar karena approval rating tingkat kepuasan tinggi. Nah, di titik inilah maka Pak Prabowo sepertinya memiliki pertimbangan keyakinan untuk memenangkan pertarungan, untuk memaksimalkan efek Jokowi adalah mendapatkan basis atau cawapres bersama Mas Gibran, karena jelas itu dukungan Pak Jokowi untuk memecah basis lawan dan seterusnya. Ditambah tentu memecah basis Mas Ganjar tentunya. Nah, tetapi Yasir, menurut saya keduanya ini punya cawapres yang berimbang ya. Sebelum kita bicara ke Mas Gibran ujungnya nanti. Satu, ada 3 strategi yang dipertimbangkan oleh 2 capres ini. Satu ada memecah basis lawan kompetitor. Nah, alasan inilah Pak Prabowo kalau mengambil Mas Gibran itu memecah basis lawan. Jawa Tengah, basis PDIP, basisnya Pak Ganjar di Jawa Tengah akan pecah. Nah, untuk mengimbangi ini, PDIP juga punya nama dulu. Meskipun sekarang tidak terkuat lagi namanya, yaitu Ridwan Kamil. Kalau basisnya Ganjar di Jawa Tengah, basisnya Prabowo di Jawa Barat. Nah, itu sama. Kalau mau memecah basis Pak Prabowo, mereka akan mengambil di sana. Yang kedua, kalau misalnya berebut Jatim atau NU, ada nama Kofifa di Prabowo, ada nama Mahfud di Ganjar Pranowo. Keluarlah kartu Mahfud, kartu NU yang dianggap NU tulen. Nah, yang ketiga dari data survei terakhir paling tidak dari kami ada 2 yang tertinggi. Satu Erick Thohir, yang kedua adalah Sandiaga Uno. Nah, Sandi juga masih beredar namanya di Ganjar, kemudian Erick Thohir juga cukup kuat di Prabowo. Nah, dianggap sebagai katrol elektabilitas terkuat untuk menjadi kombinasi mereka. Nah, inilah saya kira kedua-duanya punya 3 cawapres yang sama-sama kompetitif untuk melengkapi kedua-duanya. Nah, karena itu, karena Pak Jokowi, Pak Prabowo memiliki keyakinan elektabilitas dan faktor Jokowi, ya faktor Jokowi yang paling kuat ya pengaruhnya Mas Gibran. Tetapi Yasir punya efek positif maupun negatif pilihan terhadap Mas Gibran tentunya. Nah, ini salah satu mungkin dampak yang nantinya akan terjadi jika Prabowo memilih Gibran dan Gibran setuju adalah respon dari PDIP sendiri. Nah, ini Anda membacanya seperti apa? Iya, pasti respon PDIP akan tanda petik ya sangat keras karena akan ada beberapa macam implikasi politik. Misalnya, kalau saya mengatakan paling tidak untuk berimbang analisa argumennya ada 2. Misalnya Gibran diambil oleh Pak Prabowo, harus diakui ada 2 potensi yang akan didapatkan oleh Pak Prabowo, memecah 2 hal. Satu, memecah kebukuan di dalam koalisi Pak Prabowo. Ada nama si A, si B, si C yang diusung oleh partai politik, begitu Mas Gibran maju, maka ini menjadi solusi jalan tengah. Selesailah urusan koalisi. Itu akan membantu Pak Prabowo tidak akan alot dan selesai. Yang kedua, dia seperti saya katakan di awal Yasir, berpotensi besar memecah basis lawan, memecah basis kompetitor yaitu Mas Ganjar dan PD Perjuangan. Sekaligus dia bisa merebut berpotensi selain menggerus Ganjar, tentu menambah suara Prabowo dan Gibran di basis-basis Ganjar dan PD Perjuangan, terutama di Jawa Tengah. Tetapi, nah ini ada 2 juga yang menjadi dampak negatif yang saya kira hari-hari ini sedang dikalkulasi secara mendalam serius oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo serta para ketua umum partai koalisi. Kalau ada dampak negatif yang berbahaya, memiliki dampak dalam perjalanan kampanye terhadap Pak Jokowi, terhadap strategi politik dan ujungnya potensi kemenangan. Satu, kalau tadi saya mengistilahkan memecah 2 hal, yang ini akan menyatukan atau mengkristal 2 hal. Satu, mengkristalnya kekuatan kontra Jokowi.
kalau sekarang kontra Jokowi itu yang di luar berdiameter Jokowi itu koalisi perubahan, Baik. mungkin akan ada potensi mereka bersama dengan PD Perjuangan. Nah, Oke, jadi ini baik, ini yang harus diantisipasi ya, begitu ya Mas Hanta ya. Betul, harus diantisipasi karena kontraksi politiknya semakin kuat, dan yang kedua akan semakin mungkin ada potensi harus dibaca mengkristalnya tensi isu politik dinasti. Nah, ini yang harus diantisipasi ya. Bisa melegitimasi, bisa mengganggu legitimasi politik dan citra politik Pak Jokowi. Nah, itu yang harus diukur. Kalau itu mengganggu, maka akan mempengaruhi elektabilitas Pak Prabowo dan mesin-mesin politik Pak Prabowo. Tapi kalau itu bisa diantisipasi, dugaan saya Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan mengambil Mas Gibran. Tapi kalau kalkulasinya itu berbahaya, mungkin Mas Gibran dilepas, tidak jadi kandung, anak emasnya Pak Erick Thohir mungkin yang menjadi alternatif. Baik, kita nantikan bersama ya seperti apa langkah politik yang seperti tadi kita perbincangkan. Tapi balik lagi kita tunggu nih hasil putusan MK esok hari ini akan seperti apa. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.